لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bi syari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis dan kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Pembahasan kitab Ad-Durrun Nafis sudah sampai pada halaman 17, yaitu membahas tentang makom fana fillah. Makom fana fillah sebagaimana penjelasan minggu yang lalu, yaitu kondisi spiritual seorang salik dalam mengamalkan tauhid ahlul kasfi, mulai dari memahami tentang tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidus sifat, hingga tauhid dzat. Ketika pemahamannya sudah masuk di dalam rasa, maka tenggelamlah seorang salik tersebut dalam lautan ahadiyat, lautan keesaan. Maka kondisi seorang salik yang demikian itu disebut dengan seorang salik yang telah mencapai makom fana fillah. Jadi makom fana fillah. Sirna atau fana. Fana, apa yang difanakan? Yaitu memfanakan segala perbuatan, memfanakan segala asma, memfanakan segala sifat, dan memfanakan segala zat yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fase ini ya seringkali disebut dengan fase seorang salik yang kondisinya suker atau mabuk. Diibaratkan ilmu hakikat ya, ini ibarat ya minuman ya yang bisa memabukkan seorang salik ya dalam mengenali hakikat diri. Pada saat terbuka pemahaman ilmunya dan dirasakan, jadi teori ilmunya paham ya tentang tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhid dzat, dan
paham pula cara mengamalkan. Dan pengamalannya ini masuk pada rasa. Maka pada saat saling menghadapi kondisi yang demikian tadi, ilmunya berproses dari ilmu yakin ke ainul yakun. Nah, kemudian puncaknya pada hakul yakin. Nah, proses ini merupakan proses yang sering dialami oleh para salik. Dalam hal ini ya ada proses yang wajar. Disebut wajar karena dalam praktek pengamalan ilmu-ilmu hakikat bisa disembunyikan, bisa diamalkan secara zauq ya, tidak sampai keluar kalimat atau diucapkan secara verbal, yang mana ucapan verbal itu hal-hal yang bersifatnya batiniah, sehingga lebih aman, tidak menimbulkan kontroversi. Sedangkan pengamal lain ada yang menimbulkan yaitu sukar mabuk. Nah, sukar mabuknya ini kalau kebablasan keluar kalimat yang disebut satohat, kalimat yang aneh-aneh. Sebenarnya tidak perlu ya, karena itu cukup untuk dipahami dan dirasakan. Tapi karena mabuk ya keluarlah kalimat-kalimat satohat yang tidak boleh sebenarnya untuk diungkapkan. Nah, dan lebih berbahaya lagi kalau kondisi ini ditambah campur tangan hawa nafsunya ya, masuk di dalamnya, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang mengikuti hawa nafsunya, seperti melakukan hal-hal yang dianggap itu melanggar syariat ya, seperti minuman, kemudian hal-hal yang dilarang oleh syara ya, zina gitu. Apabila kondisinya tidak segera sadar, maka akan semakin jauh dan terseret pada arus hawa nafsunya yang menjadikan ilmu hakikat sebagai pembenaran. Nah, kondisi yang seperti ini untuk menjadi normal kembali itu tidak mudah ya, karena di situ ada hawa nafsu, kemudian hawa nafsu memainkan peran memanfaatkan ilmu hakikat ya. Prakteknya yang muncul, ekspresi lahiriah yang muncul ya, melanggar aturan syariat itu. Ini yang kondisi yang sangat tidak diharapkan oleh para ulama muhaqqiqin. Para ulama ahli thariqah ya, itu tertib di dalam mengamalkan antara aspek yang lahir syariat dan aspek hakikat yang batin. Karena pengamalannya terintegrasi dengan baik dan tahu praktek yang proporsional, maka pengamalannya tidak menimbulkan kontroversi. Nah, inilah yang termasuk praktek yang ideal, yang sesuai dengan akidah Asy'ariyah, yang tidak menimbulkan kontroversi. Sedangkan yang kedua tadi ada banyak faktor, salah satunya mungkin seorang murid ini belum paham secara utuh
kemudian mabuk ilmu hakikat, belum tahu batasannya, kemudian diucapkan ya untuk gaya-gayaan, tidak untuk dirasakan gitu. Akhirnya apa? Menimbulkan perdebatan, menimbulkan kontroversi, dan menimbulkan masalah. Nah, yang kedua inilah yang sering tadi membuat jatuhnya nama ilmu hakikat, karena dianggap ilmu hakikat itu ilmu yang tidak sesuai syariat. Nah, ini sebenarnya pendapat yang salah. Ilmu hakikat menyempurnakan aspek batiniah dari syariah. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi ilmu hakikat menyempurnakan aspek batiniah dari ilmu syariat. Syariat dan hakikat integral, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, pemahaman yang utuh seperti ini penting ya, supaya tidak menyebabkan fitnah ya terhadap ilmu hakikat dan juga ajaran-ajaran tasawuf yang disandarkan kepada tasawufnya Ibnu Arabi atau tasawuf falsafi atau ilmu hakikat ya, sehingga ketika para pengikut dalam mengamalkan itu secara proporsional dan tepat, maka tidak akan menimbulkan masalah. Kembali pada makom fana. Makom fana fillah ini makom yang menjadi bagian dari tahapan perjalanan salikin dalam mengamalkan tauhid ahli kasfi atau disebut tauhid kesufian. Mulai dari tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidus sifat, dan tauhid dzat. Dan praktek ini benar-benar dirasakan. Jadi fananya itu fana yang benar-benar dia rasakan. Bukan fana sebatas lesan. Ya, kalau sebatas lesan terucap itu bisa jadi tadi sebab sukar mabuk atau sebab hanya sekedar untuk gaya-gayaan. Tapi salikin yang sejati ketika mengamalkan fana fillah ini ya, lesannya tetap terjaga, perilakunya, akhlaknya ya tetap menjalankan syariat secara benar, sehingga tidak menimbulkan kontroversi, karena apa yang dirasakan itu bagian dari proses internalisasi ilmu hakikat dalam bentuk rasa itu. Maka fana yang demikian ya itu lebih aman ya, lebih bisa diterima ya dibandingkan dengan yang mabuk-mabuk tadi. Itu. Karena itu kita menjadi paham kok kenapa sih seringkali ada pengamal tasawuf yang satu sisi ada yang normal, yang biasa-biasa saja, tidak menimbulkan kontroversi gitu. Tapi ada juga kelompok pengamal juga yang menimbulkan kontroversi. Nah, ini biasanya terjadi pada tadi pengamalan antara aspek syariat dan hakikat ini yang sering kali menimbulkan kontroversi. Kalau pemahamannya utuh, pengamalannya tepat, insya Allah dijamin tidak menimbulkan kontroversi. Tapi kalau pemahaman teorinya sudah tidak tepat, pengamalannya juga sudah tidak tepat, nah ini yang sering menimbulkan masalah itu ya. Makom fana fillah ya, ini makom yang dirasakan oleh para sufi atau para salik. Tentu para salik yang sampai pada makom fana fillah ini ya salik yang
bersungguh-sungguh di dalam zikir, di dalam riyadhah mujahadahnya. Jadi melalui sebuah proses panjang, tidak ujuk-ujuk, ya, tidak bisa ngaji seminggu 2 minggu terus bisa merasakan itu tidak, tapi harus melalui sebuah proses panjang yang istiqomah. Menurut Syekh Nafis Al-Banjari, makom fana fillah yaitu binasa wujudnya pada wujud Allah. Ini maksudnya setelah dia memahami tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid dzat, ya, akhirnya pada puncaknya la maujuda illallah, yaitu dirasakan, tidak untuk diucapkan. Pada saat dia menemukan pencerahan-pencerahan batin secara zuhud, ya, maka dia benar-benar binasa wujudnya pada wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut fana fillah. Dan masuklah ia di dalam khotir yang amat besar, karena belum lagi ia kamil, karena belum lagi sampai ia kepada makom baqo fillah. Ini maksudnya bahwa ketika seorang salik dalam posisi proses pengamalan soal tauhid asma sifat, ya, itu kemudian bisa merasakan binasa wujudnya pada wujud Allah, ya. Ini ternyata apa yang disampaikan oleh Syekh Nafis, ada sebuah khotir. Khotir itu yaitu satu bahaya, ya. Bahayanya di mana? Bahayanya tadi ketika dia lepas kontrol, ya, keluarlah kalimat-kalimat yang bisa menimbulkan kontroversi. Ini salah satu bahaya yang muncul. Kemudian bahaya yang berikutnya, pada tahap ini juga akan terpesona, sehingga kalau dominasi hawa nafsunya itu masih besar, maka hawa nafsunya ini yang lebih menguasai. Akhirnya apa? Ilmu hakikat dijadikan sebagai alasan. Contoh, misalkan dia melakukan perbuatan yang menurut syariat itu dianggap sebagai perbuatan mungkar, tapi karena posisinya sedang mabuk ilmu, ya, kemudian hawa nafsunya masuk membisiki, ya, akhirnya sampailah terjadi melakukan perbuatan fahsya dan mungkar, tapi dengan alasan ilmu hakikat. Nah, ini yang disebut bahaya yang sering terjadi pada orang-orang yang mengamalkan ilmu tasawuf falsafi ini. Ya, karena itu ya perlu mendapatkan bimbingan dari seorang guru, ya, sehingga di dalam memberikan penjelasan dan praktek ilmu itu benar-benar utuh, dan prakteknya juga meliputi lahir dan batin, sehingga tahu batasan-batasan, ya, dalil-dalil terkait dengan ayat Al-Quran maupun Al-Hadis itu, sehingga ada pagernya. Oh, menurut ayat nggak boleh begini, menurut hadis nggak boleh begini. Itu akhirnya tidak menimbulkan kontroversi. Maka Syekh Nafis ini sudah menyampaikan, dalam posisi orang yang mabuk hakikat, ya, itu seringkali menimbulkan masalah, itu karena faktor tadi. Tapi kalau dia tertib, ya, ilmunya, tertib pemahamannya, tertib pengamalannya, kemudian terus berproses, maka sampailah
dia pada makom baqo billah. Ya. Jadi menurut Syekh Nafis, kalau orang yang belum kamil, ya, belum kamil itu artinya dalam proses perjalanannya itu belum tuntas, itu seringkali menimbulkan tadi masalah, ya, menimbulkan praktek yang menyimpang. Gitu. Sebenarnya yang menyimpang bukan ilmunya, ilmunya benar, ilmunya hak, tapi pemahamannya ya tidak utuh, ya tidak tahu pengamalan yang tepat, ditambah lagi tadi tidak paham ilmu, kemudian juga tidak paham batasan-batasan ya terkait dengan argumentasi syariatnya. Nah, sehingga terjadilah kontroversi, perdebatan yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam itu. Kemudian makom baqo billah, ya makom baqo billah artinya kekal dengan dia memandang yang demikian itu dengan dikekalkan Allah Ta'ala. Ini maksudnya makom fana, ya, ini makom yang belum tuntas, ya. Dan tadi disebutkan makom fana ini ya, memiliki dampak, ya, dampak negatif atau bahaya apabila dalam pemahaman dan pengamalan ilmunya itu tidak tepat. Tapi kalau dalam pemahaman ilmunya itu utuh, kemudian ngerti pengamalannya itu juga sempurna, maka akan sampailah pada makom baqo billah. Baqo billah itu apa? Baqo billah sebagaimana dalam definisi, yaitu seseorang yang diberikan oleh anugerah Allah, yaitu mampu memandang segala yang ada di alam semesta termasuk dirinya itu kembali kepada Allah. Jadi pandangan ini pandangan yang kekal, diberikan anugerah Allah, ya, pandangannya pandangan yang kekal. Artinya secara lahiriah dia bisa memilah bahwa ini gelas, ini kitab, gitu. Secara lahiriah atau secara syariat bisa memilah antara yang lahir dan yang batin. Nah, tapi paham hakikatnya, oh gelas ini dulu asal usulnya, paham. Gitu. Kalau yang fana tadi, yang fana bedanya, fana itu semua barang yang ada di alam semesta ini sirna. Nah, kalau fananya itu kebablasan, itu yang sering menimbulkan kontroversi. Nah, fase fana ini ya tidak selamanya, hanya fase tertentu. Kemudian setelah melewati fase fana, masuklah fase baqo. Fase baqo itu yaitu memiliki kesadaran antara lahir dan batin. Melihat objek di alam semesta, ya, dia akan memandang dengan mata lahir. Tapi secara batin hatinya memandang, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, pandangan batinnya itu kekal. Dan juga dalam prakteknya, ketika ditanya dalam melihat wujud alam semesta yang beragam ini, akan menyebut nama-nama ya sesuai dengan nama-nama yang ada. Ini gelas, ini kitab, ini mik, ini meja, gitu. Tapi batiniahnya, aspek batiniahnya
ya bisa memandang, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan makom baqo billah. Jadi secara lahir ya dia tertib, waktunya sholat ya sholat, waktunya ibadah ya ibadah. Tapi di dalam ibadahnya itu ada kekekalan memandang kepada Allah. Begitu juga di luar ibadah, melihat wujud yang ada di alam semesta. Ketika ditanya bisa menjawab secara verbal, oh ini apa? Ini pohon jambu. Tidak dalam fana. Kalau dalam tahap fana yang kebablasan, ini apa? Ini bukan pohon jambu. Ini apa? Ini biji. Loh kok biji? Ini dulunya asal usulnya biji. Ya, ini makom fana ini yang terkadang ngaco. Gitu. Tapi kalau yang makom baqo, ini apa? Ini ya pohon mangga. Itu bukan itu biji, itu kan asal usulnya. Gitu. Nah, asal usulnya itu cukup untuk dibatin, diyakini, dipandang secara mata dengan menggunakan mata hati. Lah, kondisi fana yang seperti ini berproses ya menuju muara baqo billah. Ini yang menjadi tujuan para salik dalam mengamalkan ilmu hakikat. Jadi orang-orang yang sudah sampai pada makom baqo billah itu tertib, ya, tidak aneh-aneh. Ya, waktunya sholat ya sholat, waktunya muamalah ya muamalah, tapi di dalam hatinya ada kekekalan memandang, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, inilah praktek yang ideal. Lalu yang fana tadi masih terkadang kebablasan. Ya, enggak mau sholat. Kenapa sholat? Ngapain sholat? Capek. Saya sambil udut aja ingat Allah. Ini kan sudah sholat. Nah, ini biasanya mabuk ilmu, ya. Ini bukan fana beneran ya. Ini sebenarnya mabuk ilmu yang tidak terurai, ya, sehingga muter-muter dengan argumentasinya, apalagi kalau sudah berani meninggalkan syariat, kemudian berani melanggar larangan-larangan Allah. Nah, ini semakin bulat dan semakin sulit untuk diurai. Karena itu disinilah ya disebut oleh Syekh Nafis ada khotir, ada bahaya. Tapi kalau ngajinya benar, dibimbing oleh guru yang benar, ya akan mendapatkan pengarahan ilmu yang benar, praktek yang benar, sehingga ilmu ini semakin mengokohkan ya keimanan kita, mengokohkan kekurangan-kekurangan batiniah kita. Itu yang sesungguhnya seperti itu. Tapi kalau salah praktek, yang rusak nama, itu gara-gara ngaji hakikat terus nggak pernah sholat, gitu. Gara-gara ngaji tasawuf ini, kemudian dia ya sak penaknya sendiri, gitu. Artinya ya sesuka-suka hawa nafsunya, gitu. Lah ini yang kedua, ini yang salah kaprah, ya. Kemudian selanjutnya bermula makom ini yaitu mengisbatkan akan wujud segala akwan alam ini dengan memandang dan melihat akan keadaannya madhar wujudullah. Nah, ini yang menarik. Jadi makom yang disebut baqo billah tadi yaitu mengisbatkan, isbatkan itu menetapkan segala yang ada di akwan alam semesta ini, ya, langit, bumi, matahari, bulan itu dan bumi seisinya itu namanya akwan. Itu diisbatkan segala wujud yang segala akwan yang alam semesta ini dengan memandang dan melihat akan keadaan itu, ya. Jadi semua akwan yang ada di alam semesta itu dipandang
dari sisi hakikatnya bahwa itu sebagai madhar wujudullah, ya, sebagai madhar kenyataan dari wujud Allah. Lah, keyakinan itu sebagai madhar wujudullah itu diyakini, diisbatkan dalam batin. Itu tidak untuk diucapkan. Contoh ketika dia sudah paham melihat gunung itu apa, ya, kalau prakteknya itu proporsional, oh itu gunung, tapi hatinya mengisbatkan ya itu gunung sebagai madhar wujudullah. Tidak ditanya apa itu Allah. Nah, ini salah. Itu apa? Wujudullah. Nah, ini yang salah kaprah, praktek yang demikian. Jadi praktek yang proporsional ini, ya, ini yang hak, ini yang benar, yang sesuai dengan ya dasar Quran dan hadis, sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga sesuai dengan bimbingan para sufi yang muhakkikin itu, sehingga tidak menimbulkan kontroversi. Jadi memandang segala yang ada di alam semesta ini itu sebagai madhar wujudullah. Ini pandangan mata batin, ya, bukan untuk diucapkan. Kalau diucapkan ditanya itu apa, misalkan lihat tadi bulan, ya jawab itu bulan. Tapi di dalam keyakinan bahwa bulan itu sebagai madhar wujudullah, ya, sebagai madhar wujudullah, itu teori yang harus dipahami, disimpan, diyakini dalam batin, tidak untuk diucapkan. Ya, maka di sini penting ya dalam memahami prakteknya tadi. Kalau yang mabuk, yang menimbulkan kontroversi tadi, itu lihat matahari itu apa, dijawab oh itu madhar wujudullah. Ada yang ya oh itu Allah. Lah ini yang salah kaprah. Ya, ini enggak tepat. Begitu juga lihat wujud manusia dan lain-lainnya. Itu apa? Oh itu madhar. Itu enggak boleh untuk diucapkan. Itu cukup di dalam hati. Yang diucapkan sesuai dengan bahasa komunikasi atau bahasa syariat. Ya, ini praktek yang seperti ini ya praktek yang menjadi panduan dan rujukan para sufi, ya terutama para sufi Ahlussunnah wal Jamaah, dan hampir semua sufi juga mempraktekkan, mengamalkan seperti itu. Sedangkan yang aneh-aneh itu biasanya disebabkan faktor tadi, ya belum paham, bisa jadi ya baru mendengarkan sedikit, kemudian prakteknya belum ngerti, atau bisa jadi ya dia gaya-gayaan saja gitu. Ini faktor-faktor itu mungkin sekali terjadi. Kemudian selanjutnya ya, dan yaitu dua perkara ini maksudnya setelah kita paham ya tentang alam semesta ini sebagai madhar wujudullah. Ya, karena apa? Karena ya kalau dilacak asal usul semua yang ada di alam semesta ini ya kembali kepada Allah. Karena dulunya tidak ada. Allah yang mengadakan. Termasuk diri kita dulunya tidak ada. Allah yang mengadakan. Gunung, lautan, ya bulan, bintang semua. Ya, semua yang mengadakan Allah. Maka dalam teori fana hingga baqo billah yaitu diisbatkan, ditetapkan ya bahwa la maujuda illallah, la madharo illallah. Ini sekali lagi aspek keyakinan ya. Pembahasan secara teori boleh untuk diungkapkan, tapi dalam praktek itu dalam ranah batin, ranah rasa, tidak untuk diungkapkan itu. Nah, dalam hal ini ada dua teori ya
ya, untuk mengisbatkan, menetapkan pandangan dalam melihat objek asya itu ada dua teori. Teori yang pertama disebut syuhudul kasroh fil wahdah. Apa itu? Ya, ini praktek ini. Syuhudul kasroh yaitu memandang yang banyak. Arti memandang yang banyak yaitu memandang segala yang ada di alam semesta. Ini namanya kasroh. Ya, seperti manusia ini ya miliaran, tumbuh-tumbuhan, binatang ya. Ini lihat di bumi saja ini sudah beragam. Ini dimaksud dengan kasroh. Lah, semua makhluk termasuk kasroh. Ketika kita sudah paham hakikatnya, ya, kita pandang. Syuhud itu memandang mata lahir memandang objek, mata batin mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memandang asya, segala yang ada di alam semesta, batiniahnya mengembalikan fil wahdah, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, praktek syuhud ini ya salah satu opsi yang paling aman, ya, tidak menimbulkan kontroversi, karena syuhudul kasroh fil wahdah ini dalam praktek rasa, dalam praktek pengamalan, tidak untuk diucapkan. Nah, tadi yang seperti saya katakan, praktek syuhudul kasroh itu memandang objek alam semesta menggunakan mata lahir, kemudian mata batin kita fil wahdah mengembalikan kepada Allah. Karena apa? Karena hakikatnya kasroh alam semesta ini bisa ada karena ada yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut syuhudul kasroh, memandang yang banyak atau memandang alam semesta fil wahdah, ya, pada yang satu, yaitu dipandang, dikembalikan kepada yang satu, yaitu yang menciptakan, yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian teori yang kedua, ya, jadi yang pertama syuhudul kasroh, melihat semesta, kemudian dipandang, dikembalikan pada yang satu. Yang satu yaitu yang menciptakan, yang mengadakan, yaitu Allah. Ini dalam tahap pengamalan. Yang kedua disebut dengan syuhudul wahdah fil kasroh, kebalik, ya. Syuhudul wahdah itu memandang yang satu, yaitu memandang Allah. Fil kasroh dalam melihat yang banyak. Itu. Jadi memandang Allah dulu yang sebagai zat awal, ya, dipandang karena dia sudah yakin segala yang ada di alam semesta ini yang awal ya Allah, wal awal wal akhir wal dhahir wal batin. Nah, kemudian setelah memandang kepada Allah, melihat wujud alam semesta. Oh, Allah lah sebagai penciptanya, Allah lah sebagai kreatornya, Allah lah sebagai zat yang mengadakan. Maka teori yang pertama tadi syuhudul kasroh fil wahdah ini sama saja, ya, dengan teori bottom up. Bottom up itu dari makhluk ciptaan kemudian naik kepada Allah, dari kasroh kemudian ke wahdah Allah. Sedangkan yang kedua syuhudul wahdah fil kasroh, yaitu memandang yang satu, misalnya satu ini pencipta, ya, yang mengadakan. Nah, ini yang satu, kemudian yang satu menciptakan, mengadakan alam semesta. Itu disebut syuhudul wahdah fil kasroh. Ini disebut teori, ya, top down. Dari topnya dulu, Allah dulu sebagai zat awal yang sebagai pencipta,
kemudian melihat segala wujud yang di alam semesta fil kasroh. Itu dua teori ini adalah solusi ya yang paling tepat di dalam mengamalkan tauhidul ahlu kasfi, yaitu tauhid tentang af'al, tauhidul af'al, tidak ada perbuatan kecuali Allah. Tauhid asma, tidak ada nama kecuali Allah. Tauhid sifat, tidak ada sifat kecuali Allah. Tauhid dzat, tidak ada dzat kecuali Allah. Kemudian diproses, diamalkan, sampailah tadi pada fase fana. Fase fana ini ternyata ada bahaya kalau pemahamannya tidak utuh ya. Fase fana ini ada tindak lanjutnya, yaitu fase baqo billah. Nah, baqo billah ini ya sudah posisi aman, sudah bisa mengamalkan secara proporsional antara yang syariat dan yang hakikat. Jadi bisa memilah secara tepat, tidak dicampur aduk itu. Kemudian prakteknya orang yang sampai pada makom baqo billah, yaitu tadi dua, yaitu dengan cara syuhudul kasroh fil wahdah, memandang yang banyak yaitu alam semesta fil wahdah, kepada Allah sebagai penciptanya, sebagai zat yang mengadakan. Sedangkan teori yang kedua syuhudul wahdah, yaitu memandang kepada Allah dulu, top dulu baru down ke bawah. Allah dulu fil kasroh, dalam melihat alam semesta. Nah, dua teori ini, yaitu teori syuhud ini, menjadi solusi ya dalam pengamalan tauhid ahli kasfi, sehingga tidak menimbulkan kontroversi, tidak menimbulkan perdebatan, dan juga tidak menimbulkan penyimpangan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dapat memahami ilmu secara utuh, dapat mengamalkan juga secara tepat, sehingga berbuah pada zuk, yaitu bisa merasakan tahapan fana hingga baqo billah, dan dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan syuhudul kasroh fil wahdah atau syuhudul wahdah fil kasroh. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala.